Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsidar Al-Fauzia dengan bimbingan 100 Prodi Ekonomi Syariah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua judul makalah. Yang pertama ialah nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam, dan yang kedua nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan sehari-hari setiap orang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Dalam perekonomian itu sendiri, kegiatannya tidak terlepas dari penawaran atau supply dan permintaan atau demand antara si pembeli dan si penjual. Islam mendikte agar melakukan kegiatan ekonomi tersebut secara etis dan dilakukan tanpa menindas satu sama lain, baik antara pembeli dan penjual. Di Indonesia sendiri, perbankan syariah merupakan salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya umat Islam, dalam melakukan kegiatan ekonomi. Namun, banyak umat Islam di Indonesia yang masih ragu-ragu untuk menerapkan ekonomi syariah. Terbukti dengan banyaknya nasabah, terutama umat Islam itu sendiri, yang menggunakan bank konvensional daripada bank syariah. Hal ini dikarenakan banyaknya umat Islam yang belum memahami bagaimana ekonomi Islam, dan nilai-nilai universal ekonomi Islam juga belum dikenal. Nilai-nilai tersebut harus diterapkan pada perekonomian Islam yang kegiatannya berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu ada 8 poin. Yang pertama ialah kebebasan. Kebebasan adalah tindakan terpuji yang bisa dirasakan di negara-negara Islam. Prinsip kebebasan ini adalah melakukan kegiatan ekonomi seperti pengelolaan dan distribusi sumber daya alam seperti kekayaan laut dan darat, pertanian, perikanan, perkebunan, dan operasi ekonomi lainnya. Kebebasan dalam ekonomi dapat dilakukan sendiri atau oleh beberapa orang sambil berbisnis. Islam mengatur dan mengembangkan hubungan yang harmonis dalam individu atau dengan masyarakat, bekerja sama dan tanpa perselisihan antara satu sama lain. Islam menetapkan bahwa setiap individu memiliki peran yang seimbang, yaitu sebagai individu yang bebas. Prinsip tanggung jawab ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, misalnya dalam hal pelayanan bagi yang membeli atau bertransaksi. Barang harus dikirim tepat waktu dan kualitas yang diinginkan konsumen harus sesuai. Berikutnya ialah keadilan. Keadilan adalah pilar terpenting ekonomi Islam. Al-Quran menekankan penegakan keadilan sebagai misi utama Nabi yang diutus oleh Allah SWT, termasuk pelaksanaan keadilan ekonomi dan penghapusan ketimbangan pendapatan. Selanjutnya ialah maslahah. Menurut istilah, maslahah adalah untuk membawa segala bentuk menguntungkan atau menolak kemungkinan bahaya apapun. Dalam ekonomi Islam ada beberapa jenis maslahah seperti al-maslahah al-mu'tabarah, yaitu kemaslahatan referensi dan tidak diragukan lagi karena sudah terlacak dalam dalilnya. Kemudian al-maslahah al-mughah merupakan kemaslahatan yang tidak dapat diterima karena menyalahi dalil. Al-maslahah al-mursalah, yaitu kepentingan-kepentingan yang tidak didukung oleh argumen-argumen tersebut atau dibatalkan oleh argumen-argumen tersebut, seperti pandangan ulama terdahulu tentang maslahah. Kemudian keseimbangan, yaitu equilibrium atau tawazun. Keseimbangan adalah kondisi interaksi permintaan dan penawaran di sektor real. Islam tidak dapat mengenal sektor moneter saat ini. Sektor moneter syariah merupakan pendukung pelaksana sektor real. Karena itu, Islam cenderung membagi pasar menjadi dua pasar utama, yaitu pasar barang jasa dan
pasar tenaga kerja. Ekonomi Islam melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum Islam. Inti dari ekonomi Islam ini sendiri adalah keseimbangan antara sektor real dan sektor moneter. Setiap kenaikan di sektor moneter tentu akan menyebabkan peningkatan di sektor real. Semua kontrak dalam kontrak tijari, yaitu transaksi yang berorientasi pada keuntungan, harus ditempatkan di bagian tambahan dari sektor entitas, misalnya murabahah, mudarobah, dan musyarakah. Selanjutnya yaitu tolong-menolong. Sikap peduli dan tolong-menolong merupakan salah satu ciri budaya Islam. Secara etimologis, kata ta'awud berasal dari bahasa Arab yang artinya menolong, sedangkan menurut istilah ta'awud adalah sikap membantu sesama manusia untuk berbuat kebaikan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan untuk saling memenuhi kebutuhannya. Ta'awud sendiri adalah prinsip gotong royong, bukan menanyakan siapa yang akan ditolong dan siapa yang menolong. Ta'awud tidak memandang pangkat, kekayaan, kekuasaan seseorang. Ta'awud juga berarti sikap tolong-menolong sesama manusia, terutama saudara seiman. Yang keenam, persaudaraan dan kebersamaan. Prinsip ekonomi kebersamaan adalah salah satu prinsip perekonomian dalam perekonomian Pancasila. Persaudaraan dalam Islam adalah hubungan yang terjalin antara setiap individu dengan yang lain atau masyarakat, termasuk sikap, tindakan, serta tolong-menolong, dan dengan saling mengingatkan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Peduli. Selanjutnya, merata. Konsep ekonomi Islam adalah untuk mendistribusikan kekayaan atau pendapatan secara merata kepada masyarakat sehingga tidak terlihat ketimbangan ekonomi di masyarakat. Prinsip utama dari konsep distribusi dalam pandangan Islam adalah peningkatan dan distribusi pembagian kekayaan sehingga peningkatan sirkulasi kekayaan tidak dapat didistribusikan secara melimpah dan tidak hanya ada di kalangan kelompok tertentu. Yang terakhir yaitu halalan thayyibah. Halalan thayyibah merupakan asumsi fundamental etika Islam yang mempengaruhi perilaku muslim. Arti halal thayyibah sendiri adalah halal lagi baik. Secara harfiah, halal berarti bebas atau tidak terkekang dalam asalnya, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, dan enak. Dalam Islam, konsumsi menganut prinsip kualitas hidup. Kualitas memiliki arti seberapa baik atau buruknya sesuatu. Arti kualitas adalah untuk menguji dampak pada kebaikan dalam makna hidup serta kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Tujuan akhir yang ingin dicapai meliputi 3 hal, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, integritas, dan spiritualitas. Materi selanjutnya ialah nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu riba. Riba secara bahasa yaitu berarti melebihkan atau tambahan. Konteks umum kelebihan atau tambahan ini yaitu tambahan pokok pada harta dan utang. Secara istilah atau terminologi, riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Riba ada 4 macam, yaitu riba nasi'ah, riba fadl, riba kardi, dan riba yad. Yang kedua, haram. Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda, sedangkan orang yang melakukan tindakan haram akan mendapatkan konsekuensi dosa. Apabila Allah menetapkan barang tersebut haram, maka untuk menjualnya pun haram.
dikarenakan bisa menyebabkan kemudorotan meskipun penjual tidak menggunakan barang haram tersebut. Jual beli yang dilarang ada 3 macam, yaitu yang pertama jual beli mula masa, yang kedua jual beli gaban, dan yang ketiga ihtikar. Selanjutnya ialah najis. Suatu jual beli dipandang sah manakala barang yang diperjualbelikan terdiri dari barang yang suci, dimiliki atau dikuasai, dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah jika suatu jual beli apabila barangnya merupakan barang najis. Memenuhi syarat-syarat seperti yang pertama ialah suci, yang kedua bisa dimanfaatkan, yang ketiga dimiliki sendiri oleh yang melangsungkan akad, dan yang keempat bisa diserahkan kemudian diketahui atau maklum. Selanjutnya yaitu goror. Goror secara bahasa yaitu resiko tipuan dan menyatukan diri dari harta ke jurang kebinasaan, sedangkan secara istilah goror adalah jual beli yang tidak jelas kesusahannya, dan asas goror adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini bisa terjadi pada suatu barang ataupun pada harganya. Beberapa hal yang menyebabkan ketidakjelasan pada barang yaitu yang pertama fisik barang tidak jelas, kemudian sifat barang tidak jelas, ukurannya tidak jelas, barang bukan milik penjual, dan barang tidak bisa diserah terimakan. Selanjutnya yang kelima, masyir. Secara bahasa masyir bermakna spekulasi, dan secara teknis masyir maksudnya adalah setiap transaksi yang di dalamnya disyaratkan suatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Masyir adalah salah satu larangan dalam kegiatan ekonomi dan perbankan syariah karena dianggap membawa kerugian bagi salah satu pihak yang melaksanakan transaksi, dan larangan ini juga bersumber dari Al-Quran sehingga dalam Islam diharamkan serta harus menghindari tindakan tersebut. Kemudian zalim. Zalim berarti menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Menurut istilah, zalim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah, maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syarat adalah perbuatan zalim, baik dengan cara menambah atau mengurangi. Di dalam transaksi sebagai muslim, kita sebisa mungkin menghindari perbuatan zalim terhadap hak Allah dan kezaliman pada diri sendiri maupun kezaliman terhadap orang banyak. Bentuk jual beli, kezaliman pada jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu yang pertama najasi, kemudian al-gishi, dan tasir serta ihtikar. Selanjutnya yang ketujuh, tadlis. Salah satu transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah tadlis. Tadlis mempunyai makna tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan, yang dimana tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam perdagangan dan merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis ini bisa terjadi dalam 4 hal, yaitu kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barangnya. Subhat didefinisikan sebagai keraguan-raguan atau kekurang-jelasan tentang sesuatu, apakah hal itu halal ataupun haram, karena kurang jelas status hukumnya, tidak terang antara halal dan haram atau antara benar dan salah. Sedangkan definisi menurut istilah subhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. Ada 3 macam subhat menurut Ibnu Mudzir. Yang pertama, sesuatu yang haram lalu tercampur dengan halal sehingga menimbulkan keraguan. Yang kedua, sesuatu yang halal lalu timbul keraguan. Dan yang ketiga, sesuatu yang diragukan halal atau haramnya. Yang terakhir adalah hianat. Hianat artinya curang, culas, tidak jujur, dan tidak lurus hati. Menurut Ragib al-Ishafani, hianat kurang lebih sama artinya dengan nifak atau orang yang disebut munafik.
Khianat dapat terjadi terhadap diri sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, ataupun terhadap orang lain. Kejujuran, amanah, dan keadilan dalam menjalankan usaha merupakan kunci sukses. Kejujuran dan amanah serta ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa agama dapat mendatangkan keberkahan dalam Islam, dan Islam juga melarang praktik usaha yang dijalankan dengan curang, khianat, dan kotor karena dapat merugikan konsumen dan melenyapkan keberkahan dalam usaha yang dijalani.